Nah, pada saat itu saya sebut waktu itu ke orang-orang kampung yang sudah berkerumun, ya, Pak, kok masih berdiri-berdiri? Saya tunjuk waktu itu penuh keberanian. Saya memulai keberanian untuk menunjuk orang-orang tua. Bapak ini sama bapak ini angkat yang itu. Patuh mereka. Bapak angkat yang itu bawa sempit. Patuh. Terus saya perintah, jujur saya bilang, ini kejadian asli. Saya perintah lagi ada seorang anak muda. Bapak orang sini? Ya. Stop mobil satu untuk bawa orang ke rumah sakit. Dia stop. Dia stop mobil L300 pick up untuk dibawa ke rumah sakit. Mobil pick up itu orangnya, sopirnya nggak mau. Katanya saya buru-buru ini kok dan sebagainya. Ya, saya datang, saya bilang cuma, lihat ini fungsi pemimpin di mana? Ya, bukan suara saya. Waktu itu satu dua, nah oke. Lupa saya mana? Oke. Nah waktu itu L300-nya itu nggak mau, katanya saya buru-buru nggak bisa dan sebagainya. Saya datang cuma ngomong begini, Pak, ingat kalau anak bapak yang kayak gini. Ya, coba bapak bayangkan anak bapak ini yang dijalani. Ada orang yang punya pick up lewat dan mengatakan buru-buru. Apa pendapat bapak? Apa kata bapak itu? Naikkan. Dinaikkan ke L300. Terus tetap saya perintahkan orang satu lagi. Abang orang sini, ya naik ke atas L300, kawani mereka sampai ke rumah sakit. Nanti akan ada orang tuanya barangkali datang dan sebagainya di telepon. Pokoknya diurus sementara. Siap, naik. Ya. Apakah saya melakukan apa-apa? Tidak. Yang berdarah-darah mereka angkat. Yang bawa ke rumah sakit mereka. Setelah semua berangkat saya pulang. Tapi apa yang dibutuhkan dalam kondisi-kondisi seperti itu? Pemimpin. Itu sebabnya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan wal takum minkum, cewek diam, wal takum ya, perasaan makin lucu makin gak jelas gitu. Serem pak lah kalau baca seperti itu, enak kita dengar ya. Tapi udah bagus semua apa tadi ya. Dan itu adalah ayat yang biasa ya. Surat apa itu? Ada yang bilang Al-Ikhlas. Surat apa? Hah? Al-Imran apa Al-Baqarah? Al-Imran. Ayat? Ayat 104. Kapan-kapan kalau ada waktu, entahlah kapan-kapan, saya akan cerita kenapa perempuan lebih cenderung untuk hari ini lebih maju daripada laki-laki. Kenapa? Ya? Oke, balik lagi. Itu sebabnya Allah mengatakan selalu harus ada segolongan dari kalian yang menjadi pemimpin. Siapa pemimpin? Sebenarnya tugas pemimpin cuma ngajak. Yang tadi yang kita butuhkan pada saat orang kecelakaan, cuma ada satu orang saja yang katakan angkat, akan ada orang angkat. Boleh coba itu. Ada kecelakaan, begitu kalian lihat orang diam-diam semua, suruh, ya, apa lihat, angkat pak, ya, atau minimal memulai dulu sendiri. Pak, pegang, kita angkat. Apa lagi? Angkat semua. Ya, semua akan angkat. Kita cuma satu angkat, yang lain semua orang angkat. Ya. Karena apa? Karena itulah pemimpin. Yang selalu harus ada itu. Wal takum minkum. Selalu ada. Sekelompok kecil, sebagian kecil, minimal satu orang. Harus selalu ada. Wajib itu. Fardu kifayah hukum. Kalau nggak ada itu, rusak desa. Rusak pesantren, rusak sekolah, rusak semua. Selalu harus ada. Siapa dia? Dia adalah muttaqina imam. Ya.
Dia adalah orang yang lil muttaqin imam. Untuk orang-orang bertakwa dialah pemimpin. Kalau pemimpin untuk nyolong ayam enggak usah. Ya, tapi lil muttaqin imam itu benar. Untuk menjadi pemimpin orang-orang bertakwa itu, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah self management. Apa self management? Saya membuat anak judul lagi. Understanding, effort in understanding and managing yourself. Tahu ini? Siapa? Jackie Chan. Ini ada kata-kata di bawahnya, bukan kata-kata Jackie Chan. Judul film itu judul Jackie Chan, Who Am I? Film itu bercerita tentang betapa hebatnya seorang Jackie Chan, tapi dia tidak tahu dia siapa. Dan itu menjadi permasalahan bagi paling besar dari dia. Artinya apa? Sehebat apapun kita, secantik apapun kita, seluar biasa apapun kita, kalau kita tidak tahu kita siapa, itu permasalahan paling besar yang kita punya. Itu sebabnya hal pertama yang paling kalian harus tahu adalah you got to understand yourself. Because if you don't understand yourself, you don't understand anybody else. Ya, jangan bermimpi untuk mengerti orang lain kalau belum memahami diri sendiri sebelumnya. Jadi kita harus paham dulu, saya ini siapa, saya akan marah kalau digimanain, saya akan senang kalau digimanain, dan seterusnya. Itu adalah syarat utama untuk menjadi pemimpin. Di mana-mana pemimpin yang baik itu di-create dari umat yang baik. Tidak bisa menjadi pemimpin kalau belum pernah menjadi umat. Karena itu Rasulullah SAW dulu, pemimpin, the next leader, pemimpin berikutnya yang beliau siapkan itu adalah orang yang selalu berada di belakang beliau ketika sholat. Orang yang pertama selalu berada di belakang Rasulullah adalah Abu Bakar. Maka ketika Rasulullah SAW tidak mampu memimpin sholat, Rasulullah menyuruh Aisyah untuk menyuruh siapa yang memimpin sholat? Abu Bakar. Tapi apa yang dilakukan oleh Aisyah pada saat itu? Ada yang tahu? Aisyah berpikir, karena Aisyah tahu persis bagaimana Abu Bakar. Kenapa Aisyah tahu persis Abu Bakar? Karena kayaknya, ya. Tahu persis bagaimana Abu Bakar. Bahwa Abu Bakar itu perasaannya lembut. Kalau memimpin sholat suka nangis dalam sholat. Dan kalau kebangetan nangisnya dalam sholat itu mengganggu orang. Kalau nangis sedikit boleh. Misalnya apa? Illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqunnar. Ya, tapi kalau fattaqunnar itu enggak boleh. Itu udah berat. Ya. Apalagi tambah kata-kata ya Allah, ya Allah. Ya, itu enggak boleh. Abu Bakar termasuk sering nangis di dalam sholat karena Aisyah berpikir seperti itu. Aisyah pun mengganti perintah. Disuruh oleh Aisyah orang yang lebih tegas untuk memimpin sholat. Siapa yang lebih tegas? Umar. Diketahui oleh Nabi menegur Aisyah. Karena Abu Bakar yang disiapkan the next one, not Umar. Jadi itu selalu ditaruh di belakang. Ya. Karena itu makanya the next leader itu disiapkan. Sejujurnya apa yang terjadi saat ini bahwa pemilihan dilakukan secara kelompok semua orang itu tidak sesuai dengan Islam. Bahkan tidak sesuai dengan Pancasila. Karena Pancasila menganut sila keempat. Apa itu? Ya, kerakyatan dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kenapa kalau enggak semua orang akan punya satu suara. Yang gila dapat satu suara, ya kan? Yang profesor dapat satu suara, yang bijak dapat satu suara, yang pelajar dapat satu suara, yang mahasiswa dapat satu suara. Apakah mereka sama pikirannya? Tidak. Harusnya profesor dapat 5, doktor dapat 3, misalnya. Tapi itu tidak terjadi. Karena tidak terjadi, akhirnya apa yang terjadi? Pemimpin yang terpilih bukan pemimpin yang bisa memajukan umat. Karena pemimpin menurut orang banyak di dalam Al-Quran yang banyak-banyak itu disebutkan untuk siapa? Yang sedikit-sedikit disebutkan dalam Al-Quran untuk siapa?
Yang sedikit-sedikit dalam Al-Quran selalu disebutkan untuk orang baik. Misalnya apa? Qalilan ma tashkurun. Apalah? Wa qalilan min ibadiyasy syakur. Apalagi? Banyak sekali Pak ya. Banyak sekali. Sementara yang banyak, ini yang kecil kan? Yang kecil, golongan sedikit selalu disebutkan oleh Allah untuk orang yang baik. Qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Qalilan ma tafakkarun, sedikit yang berpikir. Qalilan ma taqilun, sedikit yang punya otak. Ya kan? Kayak gitu kan? Selalu itu. Qalilan ma yu'minun, sedikit yang beriman. Kan selalu kayak gitu kan? Selalu qalil. Saking pentingnya qalil. Ya. Dulu ada seorang pemuda yang tawaf di sekeliling Ka'bah, itu doanya cuma satu. Doanya Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Jadikanlah aku orang yang sedikit ya Allah, sedikit ya Allah. Kenapa? Orang banyak itu di dalam Al-Quran disebut di mana misalnya? Wa laqad zara'na. Ayo, wa laqad zara'na. Boleh nggak mereka bersuara? Boleh. Walaqad zara'na li jahannama katsiran. Apa nggak sih? Rupanya nggak apa. Ada yang apa? Alhamdulillah. Ada. Coba baca. Kalau kalian paham makna ayat itu, ngeri ayat itu. Kenapa Allah mengatakan katsira tadi di mana coba? Wa laqad dara'na li jahannama katsira. Katsira artinya apa? Banyak. Begitu Allah bicara tentang orang banyak, masuknya kemana? Jahannam. Lalu kita kumpulkan orang yang jahanam tadi untuk memilih pemimpin. Maka itu kejadian. Maka pemimpin itu di-create, pemimpin itu dibina, pemimpin itu dibentuk, pemimpin itu bukan dipilih oleh orang lain. Itu yang benar secara Islam. Rasulullah tidak pernah memilih pemimpin di antara suara orang banyak. Orang yang dipilih dalam pemimpin itu semua ditunjuk dengan permusyawaratan beberapa sahabat saja. Setelah Rasulullah, ya. Karena itu banyak kasus kemarin ini. Ini baru satu slide nih. Ya, selesai jam 1. Next. Oke. Who am I? Nah, ini bukan bahasa Inggris lagi, bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ini kata-kata dari Tuhan Maulana. Untuk menjadi seorang pemimpin, nggak mesti harus gaul-gaul kali, bagus-bagus kali, pintar-pintar kali, nggak mesti. Ini status saya di Facebook sebenarnya. Ya, udah lama status. Kamu tidak harus sempurna untuk mampu memesona. Kenali saja kelebihanmu, oles dan nikmati itu. Tak usah bandingkan dengan siapa saja, karena kamu pasti berbeda. Dan karena itulah kamu istimewa. Dan pesona itu cuma kamu yang punya. Itu artinya apa? Artinya setiap orang punya sesuatu yang Allah titipkan yang istimewa pada kita. Pertanyaannya, apakah kita menemukan atau tidak? Itu semua. Banyak sekarang orang ikut-ikutan. Orang yang ikut-ikutan, maka orang ini tidak menemukan kelebihan. Bahkan kekurangan pun kita bisa ganti jadi kelebihan. Contoh, saya mau tanya, menurut kalian, gagap itu kelebihan atau kekurangan? Gagap. Kelebihan atau kekurangan? Hah? Kenapa kelebihan? Satu orang. Coba
Kalau biasakan kalau mau jawab, jangan keroyokan. Saya mau jawab. Walaupun jawaban salah, tapi kita tanggung jawab. Kalau di kampus, ini ada mahasiswa saya di sini, ya. Pengalaman ya. Kalau di kampus itu mahasiswa itu sering sekali kalau kita tanya, misalnya kita tanya pertama. Karena saya orang kimia, pertanyaannya misalnya, mana lebih kuat ikatan ion dan ikatan kovalen? Nanti semua jawab, ikatan kovalen. Begitu kita gertak, siapa yang jawab ikatan kovalen? Semua pura-pura gila. Atau nanti ada yang jatuh pulpen lah. Pokoknya nggak ada yang menatap saya lagi. Kenapa? Karena nggak mau bertanggung jawab. Makanya biasakan ketika menjawab, saya jawab. Ya, oke. Kenapa gagap tadi berlebihan? Coba menjawab. Kan nggak ada kan? Nggak ada kan? Oke. Gagap itu kelebihan. Bisa dimanfaatkan. Apa saja kekurangan kita yang menurut orang lain kurang itu adalah lebih. Saya dulu sering diejek oleh kawan-kawan. Kenapa? Karena saya kulitnya hitam. Lama-lama saya baru sadar, ini kelebihan, lebih hitam. Oke? Dan hari ini, setelah saya belajar kimia, saya baru paham ternyata orang yang lebih hitam itu kadar melaninnya lebih banyak daripada orang yang berkulit putih. Nggak usah bangga kali kulit hitam. Itu sebabnya semua itu adalah kelebihan. Nah, gagap tadi kan terkesan kekurangan ya. Nah, ada cerita 2 orang penjual koran. Yang satu gagap, yang satu enggak. Ya kan? Yang gagap ini kalau jualan koran, selalu korannya habis. Yang tidak gagap, tidak habis-habis. Karena itu yang tidak gagap ini mencoba ngintip suatu hari. Gimana cara dia jual koran, kok bisa habis? Rupanya, makanya habis korannya. Dia jualan koran kayak gini. Dia bawa pegang koran, dia datang koran. Pak, ya, mau beli koran saya atau saya baca? Pilihannya apa? Pilihannya mending saya beli daripada nunggu dia baca. Ya kan? Itu adalah kelebihan, Masya Allah. Ya, kelebihan. Orang Indonesia kelebihan. Tadi disebutkan dalam profil saya bahwa saya sekolah S3 di Jerman. Oke, S3 di Jerman. Kenapa saya bisa lolos ke Jerman? Karena kelebihan. Waktu itu ada 400 orang pendaftar di Jakarta untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah Jerman. Yang akan dikirim ke Jerman itu cuma 24 orang saja. Secara matematika saya nggak akan lulus. Kenapa? Karena ditilik dari manapun kekurangan. Tapi di antara semua kekurangan itu ada sebuah kekurangan yang ternyata menjadi kelebihan. Apa itu? Saya datang dari Aceh. Aceh itu diprioritaskan untuk lulus. Walaupun nilainya di bawah Jakarta, Aceh juga lulus. Ya? Kelebihan dari kekurangan. Jadi mulai dari sekarang jangan minder. Mulai dari sekarang cari potensi apa yang paling kalian bisa. Saya bahkan salah jurusan. Ya. Waktu tamat SMA, saya masuk kimia, sederhana saja. Masuk kimia kenapa? Ada PTRU. Saya pikir kalau lulus kimia kerja PTRU. Padahal mana ada segampang itu. Bayangan saya kayak gitu. Padahal bakat saya, kemampuan saya di kimia tidak ada. Ya, ini kakak liatin kalian, lupa tahu persis. Ya, dia aja ditunjuk ya. Kita tunjuk orang lain.
Bahkan saya di kimia sebenarnya nggak ada. Makanya saya tidak begitu suka untuk meneliti di lab. I don't like that. Saya suka berhadapan dengan orang. Lama-kelamaan saya baru sadar kelebihan saya bukan di kimia, bukan di penelitian, tapi di komunikasi di depan orang. Kapan saya tahu itu? Udah lulus jadi sarjana. Ya? Tapi apakah kita bisa bertanggung jawab dengan kimia? Ternyata bisa. Apa yang saya lakukan akhirnya? Saya tetap melanjutkan ke S2, S3. Apakah rencana mau memperdalam kimia? Bukan. Kimia saya jadikan kuda tunggangan. Saya ingin mempelajari yang lain. Apa jadinya? Coba, sekarang saya mau tanya. Sebutkan 3 mata pelajaran yang paling kalian benci. Oke kan? Gak ada khilafiyah itu. Gak ada khilafiyah kan? Ada mazhab yang lain? Ada nggak? Pasti 3 yang dibenci itu adalah matematika, fisika, kimia. Ya, bahasa Arab enggak? Bahasa Arab enggak? Ya. Ya itu barangkali yang keempat. Yang keempat khilafiyah. Oke, tapi 3 yang pertama nggak ada khilafiyah. Di semua SMA saya tanya jawaban tetap sama. Matematika, fisika, kimia, selalu, betul kan? Pertanyaan kemudian, kenapa kalian tidak suka 3 pelajaran ini? Rata-rata jawaban mereka adalah, aku nggak ngerti guru itu ngajar. Ya kan? Nggak ngerti kami guru itu ngajar dan sebagainya. Apa yang saya bisa lakukan? Karena kemampuan saya untuk berbicara, kemampuan saya untuk mengkomunikasi, ilmu saya tentang kimia itu sedikit sekali. Tapi insya Allah saya mampu untuk menyampaikannya kepada orang. Ternyata kepake juga. Oke? Pernah tuh kejadian. Itu kejadiannya di Ceko waktu itu, di Praha. Praha itu kota terindah di dunia. Ya, Republik Ceko. Saya dikirim oleh profesor untuk memberi seminar di Ceko, mewakili dia, karena dia nggak datang. Waktu itu yang hadir itu profesor-profesor hebat di seluruh dunia, dari Spanyol, dari Rusia, dari Inggris, dari Jepang, dari mana-mana. Namanya guru kimia, guru matematika, ilmuwan kimia, ilmuwan matematika, semuanya terkesan boring. Termasuk profesor-profesor itu. Jadi ketika dia berbicara di depan, this reaction is not too much to be said. Rata-rata kayak gitu. Rata-rata kayak gitu, ya. But we try to work with this reaction and we found another compound that is very promising. Semua kayak gitu, Rusia gitu, Inggris gitu, semua kayak gitu. Terus naik saya ilmunya kecil, belum doktor pun waktu itu, yang lain profesor. Ya kan? Naik saya tidak cerita kimia, saya cerita proses menuju kimia. Apa yang saya cerita? Saya cerita tentang proses saya mendapatkan sebuah senyawa. Ini senyawa ini sebenarnya saya nggak mau. Kan nggak ada profesor lain yang bicara itu. Ya? Saya bilang pakai bahasa Inggris memang ya. Actually, honestly, I have to say I don't like this one. Ya? Orang udah mulai gini. Ya? Justru saya bilang, this happened by accident. And the accident is happening after 6 months. And I bring this compound to my supervisor. My supervisor said, it's wonderful. It's wonderful. But you have to reproduce this one. You have to make it again. If you don't make it again, I will not give you the title of doctor. Oh my God. Ya? Itu yang saya ceritakan di depan orang-orang. Bukan kimia yang saya ceritakan. Apa yang saya ceritakan? Cerita orang yang buat kimia. Rupanya mereka senang, ketawa semua. Begitu saya turun, Profesor Texidor namanya dari Barcelona, dia langsung menyalami. Dia bilang, I like you. Ya? Dia bilang I like you. Dia bilang kemudian, if you want, after you PhD, come to me. Setelah doktor, kalau kamu mau, kamu datang saya. Karena saya tahu dia suka sama saya tidak suka sama dia. Ya.
Kenapa? Karena dia seorang pria. Oke. Lanjut. Yuk. Oke, ini siapa? Esther. Ini kalimat ini cukup terkenal akhir-akhir ini. Kalimat ini disebutkan di mana-mana oleh orang-orang akhir ini untuk mendakwahkan sesuatu. Kalian harus paham juga itu. Ada cara-cara orang untuk memasukkan sesuatu ke kalian tanpa kalian sadar. Salah satunya memakai kalimat ini. Apa kata mereka? Everybody is a genius. Saya setuju sampai di situ. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, is we live its whole life believing that it is stupid. Semua orang adalah jenius. Tapi kalau mau menilai kejeniusan itu dari melihat seekor ikan, kemampuan dia untuk naik ke atas pohon, kita pasti akan mengejar ikan itu seumur hidupnya bodoh, idiot ini ikan, ya kan? Karena ikan memang tidak diciptakan untuk memanjat pohon. Itu dipakai oleh kaum liberal kalimat ini untuk membuat kita tidak gampang mendakwahkan kebaikan. Nanti kalau ada orang yang membuat kejahatan dan sebagainya, apa kata dia? Everybody steals. Don't judge a fish by seeing how he is climbing a tree. Maksudnya seolah-olah dia fish, ya, seolah-olah kita bukan fish. Ini kita semua fish, atau semua elephant, atau semua orang. Karena itu elephant, ya. Karena itu kita sebenarnya sejenis ini, nggak bisa berlaku itu. Tapi saya setuju bahwa semua orang punya keunikan. Bahkan Allah sebut itu dalam Al-Quran tentang bahkan Allah bedakan ujung jari mereka. Sampai ujung jari dibedakan. Itu menunjukkan betapa Allah menempatkan keunikan pada setiap orang. Jadi semua kalian punya keunikan. Lanjut. Oke, ini sudah masuk ke tips-tipsnya. Untuk menjadi pemimpin, cuma dua hal sebenarnya yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah time management. Yang kedua adalah stress management. Cuma dua. Dan itu semuanya terhubung menjadi self management. Ya, yang pertama time, yang kedua stress. Banyak orang yang tidak bisa ngapa-ngapain justru karena stres. Tidak bisa ngapa-ngapain dia karena panik, karena stres. Ya. Bahkan Adam alaihissalam, ketika Adam alaihissalam mau diturunkan ke bumi, tadi dibaca tadi oleh Farid, ya. Tadi dibaca tadi kan. Pertama apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Akan belum. Kalian giliran yang kalian bisa aja, nggak bisa di stop, ya. Oke. Allah mengatakan di bumi Allah akan turunkan Adam untuk menjadi khalifah di bumi. Adam tahu persis dia akan diturunkan ke bumi. Tapi kemudian di ujung-ujung ayat Allah mengatakan iskun anta wa zaujukal jannah. Iskun, kalian lebih tahu bahasa Arab. Iskun, sakana, sama kan? Nah itu berarti artinya kira-kira adalah diam dulu sebentar, tenangkan diri dulu di dalam surga. Adam disuruh bertenang diri dulu di dalam surga sebelum turun ke dunia. Adam tahu persis dia akan turun ke dunia. Tapi tenang dulu sebentar di dalam surga. Supaya apa? Jangan stres nanti di dunia. Penting sekali tidak jadi stres. Karena itulah makanya hal yang paling penting yang kita punya, yang sampai sekarang ini banyak sekarang orang nggak punya, adalah ketenangan. Rasulullah tenang luar biasa. Coba bayangkan, waktu Rasulullah ke Taif, Rasulullah berdakwah ke Taif. Apa yang terjadi? Di Taif itu beliau diterima atau dilempari? Dilempari. Sampai beliau luka-luka, berdarah, bersembunyi di bawah sebuah kebun, di dalam sebuah kebun. Pada saat bersembunyi itu Allah izinkan Jibril datang. Jibril bertanya kepada Muhammad, ya Muhammad, tinggal kau ACC saja. Kau ACC saja Muhammad. Kalau kau bilang ACC, oke, yes, ya, maka aku akan melemparkan beberapa bukit
ke atas penduduk Taif. Apa kata Muhammad SAW waktu itu? Ya, yes atau no? Ya, kata Rasulullah, jangan. Tenang sekali, lihat tenangnya. Jangan, mereka belum tahu. Ya. Bahkan ditambah doa lagi oleh Rasulullah. Insya Allah akan lahir dari mereka keturunan yang tidak mensyarikatkan Allah dan yang taat kepada Allah. Dan hari ini Taif itu adalah salah satu daerah yang menjadi tersubur di Arab Saudi. Ya, palawija, sayur-sayuran itu ditanam di sana. Coba bayangkan kalau saya datang ke Umardian, ini Umardian Taif. Oke, saya datang ke Umardian ke Taif mau berdakwah, kalian yang paling misalnya, paling pakai batang ini, pakai kursi, pakai apa, ya. Terus saya berdarah-darah sembunyi di belakang sini. Lagi sembunyi itu datang Jibril, ilham, kata Jibril. Ya. Tinggal kau bilang aja ilham. Ya, kalau iya, aku lemparkan gedung itu ke atas siswa-siswi, santri-santriwan Muhammadiyah. Kalau kita ditanya itu apa kita jawab? Ya, paling kita jawab, nah katanya Allah. Ya. Kan kayak gitu kan? Kau tanya lagi kok hafal terus. Ya. Kalau kita, tapi Rasulullah begitu tenangnya. Itu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kalau nggak tenang, lewat semua. Makanya itu namanya stress management. Lanjut. Oke, lanjut aja nih. Ini yang paling penting. Dari time management ini yang paling penting. Usahakan sering-seringlah buat ini. Ya, 4 kelompok ini adalah kegiatan yang kita punya. Kegiatan yang paling atas adalah urgen dan important, penting dan mendesak untuk dilakukan. Itu do it now, harus dilakukan sekarang juga, nggak boleh ditunda-tunda. Yang kedua, not urgent tapi important, tidak begitu mendesak tapi penting. Itu you do it later. Ya, kita harus tentukan waktu untuk melakukannya. Kapan? Yang ketiga, not important but urgent. Ya, mendesak tapi nggak begitu penting. Untuk siapa nggak penting? Untuk kita. Itu delegate, kasih sesuatu ke orang. Saya pernah itu lagi rapat penting. Ada visitasi dari Jakarta. Anak saya nelpon. Anak saya yang umurnya waktu itu masih sekitar 7 tahun. Nelpon. Assalamualaikum. Nah, anak saya gitu loh. Pak, beli kelereng. Saya lagi rapat penting. Ya. Beli kelereng. Nggak boleh waktu itu saya bilang. Aku lagi rapat penting, kelereng kau pikir. Ya. Nggak boleh kayak gitu. Terpaksa waktu itu karena buat dia kelereng lah yang luar biasa penting. Buat saya rapat, kelereng nggak penting. Buat dia kelereng itu luar biasa penting. Ya kan? Apa yang bisa saya lakukan waktu itu? Saya minta seseorang, ya, telepon seseorang, staf saya atau mahasiswa, tolong sini bentar, ada waktu, ada apa? Si uang 50.000, tolong beli kelereng dulu 2 kilo. Beli kelereng 2 kilo, antarkan ke rumah, ya. Jangan lupa, nanti tulis di situ. Ya, Bapak sayang sama kamu. Ya, tempel di situ kertas. Siapa yang buat itu? Bukan saya. Yang buat semua orang lain. Yang beli orang lain, yang tempel orang lain. Ya, yang sayang pun tak siapa. Ya. Oke. Sampai kelereng sampai rumah, semua terselesaikan. Anak saya begitu saya pulang, makasih 2 kilo kelereng. Ya. Kenapa itu kita delegasikan? Karena itu urgen, tapi tidak penting buat kita. Ya, ada yang lain, not urgent, not important. Apa itu? Main game. Walaupun kita bilang, gimana nih Pak? Udah 2 hari nggak main game. Berapa penting yang main game? Berapa urgen yang main game? Nah, yang kayak gitu, delay, nggak perlu. Ya,
Jadi sebenarnya yang perlu kita lakukan berapa? 2 cuma. Yang satu harus lakukan sekarang, yang satu lakukan suatu hari yang akan datang. Yang lain, orang lain yang lakukan. Atau yang satu lagi tidak perlu kita lakukan. Ya, kalau itu kita bisa lakukan secara time management, kalian sudah oke. Dan yang paling harus diketahui adalah waktu itu miliknya Allah. Waktu milik Allah. Karena waktu milik Allah, jangan berspekulasi dengan waktu pada hal-hal yang menjadi hak Allah. Misalnya apa? Saya pernah suatu ketika, saya sampai sekarang adalah penulis pidato rektor Unsia sampai hari ini. Ya. Jadi kalau rektor Unsia pidato itu hasil saya. Ya. Suatu ketika, Pak Rektor itu mau buka International Conference di Hermes. 3 hari sebelumnya dia bilang, Pak Ilham tolong buat pidato untuk pembukaan International Conference di Hermes. Konferensi apa Pak? Kedokteran. Saya kan bukan dokter. Kedokteran bahasa Inggris. 3 hari berturut-turut saya pikir apa yang harus saya tulis. Gak dapat ide. Besok sudah kejadian. Malam Kamis, besok kejadian. Malam Kamis saya belum dapat ide. Karena belum dapat ide, jam 11 tidur saya. Gak ada cerita, tidur saya. Besok, ini na'udzubillah min dzalik, tidak berkeinginan untuk ria menceritakan ini. Kita berdoa kepada Allah supaya kita dilindungi dari bisikan setan untuk ria, ujub dan sebagainya. Oke, amin. Jam 3:30 saya bangun. Pada saat terbangun waktu itu, apa dalam pikiran saya? Konflik. Apa? Tahajud? Atau buat pidato? Saya udah gitu. Kalau tahajud, biasanya butuh waktu setengah jam. 8 rakaat tambah 3. Setengah jam. Setengah jam berarti habis waktu. Karena setelah itu subuh. Kapan buat pidato? Pidato akan dibaca oleh Pak Rektor jam 8 pagi hari itu. Oke? Karena saya waktu itu yakin waktu itu milik Allah, saya spekulasi bukan untuk menspekulasikan hak Allah, tapi hak saya. Oke Allah, Engkau tolong dengan cara begini. Saya langsung sholat tahajud. Oke? Betul, habis waktu sekitar 40 menit. 40 menit. Waktu itu sekitar selesai saya sholat tahajud 4:15. Ya. Waktu itu subuhnya masih jam 5 kurang 15. 4:15 selesai sholat. Saya pikir duduk di depan laptop dari 4:15 sampai subuh. Belum dapat ide. Masih browsing, belum dapat ide. 5:15, Allahu Akbar, azan subuh di masjid. Konflik lagi. Ke masjid enggak. Kalau ke masjid nggak ada cerita, pidato nggak akan selesai. Tapi akhirnya waktu itu saya putuskan tetap ke masjid. Ya, saya tekadkan diri keluar naik motor ke masjid. Waktu itu saya berpikir begini, karena saya biasanya ke masjid kampus, ya, ke masjid Jami Unsia. Tapi waktu itu, karena saya pikir di masjid Jami Unsia, karena waktu itu jadwalnya kalau nggak salah Ustaz Fatur Rahmi, ada yang tahu gitu. Kalau Ustaz Fatur Rahmi jadi imam, itu rakaat pertama Ar-Rahman, rakaat kedua Al-Muluk. Kan saya mikir nih, ini kalau misalnya ke sana bisa jadi jam 6 selesai sholat subuh. Saya putar haluan ke masjid yang terdekat, Masjid Tanjung Selamat. Saya pikir kalau di Tanjung Selamat, setiap saya datang ke masjid itu, imam masjid itu selalu menyuruh saya jadi imam. Pas sekali, terserah saya lah kayaknya, ya kan? Apakah wal asri, ya kan? Sholat subuh, ya? Saya pikir kayak gitu. Ternyata Allah tetap berkehendak. Begitu saya sampai di Masjid Tanjung Selamat, pas pula pada hari itu ada subuh keliling di Tanjung Selamat. Karena waktu itu hari libur, hari Kamisnya. Jadi subuh damai namanya, Sumai. Tanjung Selamat, ya. Ya Allah, dalam hati saya, begitu subuh damai berarti imamnya sudah ada, penceramah sudah ada, betul kan? Bukan saya imamnya. Imamnya pun dipilih, panjang layarnya. Ya. Jujur saya bilang waktu itu saya berjuang untuk khusyuk.
Kenapa? Dalam hati saya, ya Allah panjang. Berjuang saya, setan, ya. Khusyuk lagi, panjang lagi, ya. Pokoknya begitu. Setelah sholat, karena itu subuh keliling, ada ceramah. Yang ceramah pun waktu itu Tarmizi Dahmi. Saya sering dengar ceramah beliau dan banyak ilmu dari beliau. Konflik lagi saya, ini habis subuh saya pulang atau dengar ceramah. Akhirnya saya putuskan dengar ceramah, ya, dengar pengajian. Saya dulu dengar pengajian Tarmizi Dahmi. Memang betul banyak sekali ilmu yang saya dapat. Setelah dengar pengajian, udah selesai. Selesainya jam berapa tuh? 6:30. Jam berapa pidato akan dibaca? Jam 8. Ini cerita horor. Kalian udah mulai deg-degan? Oke. Jam 8 ya, akan dimulai baca. Apa yang terjadi? Selesai jam 6:30 saya sudah mau pulang. Ada Ustaz Riani waktu yang menjadi bosnya acara itu. Ya, kata beliau, alumni Gontor ya. Ahmad Riziani. Beliau alumni Gontor juga. Jadi kata beliau, oh Masya Allah, nabure. Beliau selalu kayak gitu kalau ketemu saya, ya. Nabure. Langsung disalami, jangan pulang dulu. Kita makan sama-sama. Sarapan ini kita sediakan sarapan. Untung saya waktu itu diselamatkan oleh puasa. Dia bilang, anak saya puasa Ustaz. Oh, oke lah, bawa pulang nih. Bawa pulang 2 untuk anak-anak. Alhamdulillah saya bebas pulang. Ya, sampai di rumah jam 7:15. Ya. Itu berapa? Oke. Saya berpikir ini nggak dapat. Tapi waktu itu saya buka laptop, entah dari mana ide langsung ada, langsung mengalir, langsung saya ketik, langsung jadi. Dan jam 8:20 saya kirimkan ke Pak Rektor. Saya WA beliau, Prof, pidato sudah saya kirimkan. Itu sudah jam 8:15. Dibalas oleh Pak Rektor. Makasih Pak Ilham. Aman. Ya. Yang saya mau bilang apa? Waktu itu milik Allah. Coba lihat Ashabul Kahfi ditidurkan 300 tahun tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Waktu itu milik Allah. Ya kan? Siapa lagi? Banyak. Einstein yang bilang waktu itu relatif. Maksudnya apa? Waktu untuk sebagian orang suntuk dia, sebagian orang gak cukup. Karena itu kalau kalian cukupkan hak Allah, waktu yang lain Allah cukupkan untuk kalian. Itu cara yang saya belajar. Oke, lanjut. Oke. Ini saya nggak tahu sampai jam berapa nih, biar nggak lama kali. Habis ya? Habis waktunya. Ya kasihan tuh, gak ada yang buat juga juga. Sampai setengah 11. Ya. Ya, saya pakai 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Karena 5 menit lagi skip jadi. Skip ya. Udah. Udah yang tadi. You think. Yang tadi satu lagi sebelumnya. Oke. Salah satu yang membentuk stress management adalah pikiran kalian sendiri. Makanya dalam bahasa Inggris ada disebut why see it, what you see is what you get. Ya, you are what you think. Apa yang kalian pikirkan itu akan kejadian. Bahkan Allah akan memberikan apa yang kita pikirkan. Pernah suatu ketika saya begadang malam hanya untuk kerja. Karena sudah ngantuk sekali kerja, jam 2 malam selesai kerjaan, gak sempat lagi mikir apa-apa, langsung tertidur. Langsung dibantal, langsung tertidur. Tapi tetap terbangun seperti biasanya jam 4. Alhamdulillah sempat sholat tahajud. Saya ceritain hari berikutnya. Hari yang lain, saya waktu itu lagi ngerjain sesuatu juga, sampai juga jam 2 malam. Tapi waktu itu belum terlalu ngantuk. Karena belum terlalu ngantuk, sempat mikir saya. Apa mikir saya? Masya Allah, sudah jam 2. Kayaknya nggak terbangun tahajud. Itu suudzon kepada Allah.
Ketika saya bilang kayaknya nggak kebangun tahajud, betul, nggak dibangunin sama Allah. Lewat tahajud. Bahkan subuh pun masbuk saya di masjid. Coba bayangkan. Jangan bersuuzon kepada Allah. Kalau kalian bilang kayaknya nggak bisa, siapa yang memberi kalian bisa? Jangan suuzon kepada Allah. Ya. Kayaknya nggak ngerti gitu. Kayaknya nggak bangun kita. You are what you think. Karena itu kadang-kadang bagus nggak pakai pikiran. Ya? Apa saya bagus nggak pakai pikiran? Pernah dikejar anjing gila nggak? Kejar anjing gila, ya kan? Pas waktu dikejar anjing gila, ada paret 2 meter misalnya jaraknya. Kita loncat paret itu, lewat nggak? Lewat. Kenapa lewat? Ada anjing gila belakang. Ya kan? Besoknya kita balik lagi ke paret itu, nggak ada anjing gila, kita loncat, lewat nggak? Siapa yang bisa jawab? Tadi pertanyaan 2 orang ya. Nah, boleh ini langsung pertanyaannya? Boleh. Siapa yang bisa jawab? Kenapa yang hari pertama lewat, hari kedua nggak lewat? Tunjuk tangan. Yang mau jawab tunjuk tangan. Kenapa hari pertama lewat, hari kedua nggak lewat? Santriwan? Ada? Nggak ada? Ada, kasih mikro. Mana yang jawab? Yang jawab? Ada? Coba tunjuk tangan dulu, tunjuk tangan mana? Oke, bangun aja, bangun. Oke, bangun. Baik, kasih tahu namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa hari pertama lewat, hari kedua nggak lewat? Yang hari pertamanya lewat karena kita dikejar anjing. Jadi nggak ada jalan yang lain. Kita berpikir kalau kita bisa menempuh gerbang yang dari, jadi kita bisa meloncatnya. Hari kedua? Hari kedua kita lewat cuma mau ngeliat bisa apa enggak. Cuma kita nggak terlalu berpikir kalau kita akan bisa melewati sini, kita nggak bisa. Ada lagi? Satu dari sini. Satu dari sini, ada? 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 Ada, oke, pertanyaan nanti. Dan cukuplah satu orang. Apa yang terjadi? Kata dia tadi, siapa namanya? Kata Asma tadi. Ya. Apa namanya? Asmaul Husna kan? Tapi lebih bagus dipanggil Husna. Ya. Husna itu artinya ya. Kan lebih bagus. Husna kan bagus artinya ya. Baik, yang dijawab tadi katanya hari pertama kita berpikir kita bisa lewat. Justru hari pertama kita nggak sempat pikir. Iya betul. Hari pertama kita nggak sempat pikir. Kenapa? Ada orang mikir, ini lewat. Ya. Hari pertama nggak sempat pikir, kita langsung loncat dan lewat. Itu membuktikan secara fisik kita mampu. Hari kedua, kenapa kita nggak lolos? Karena sebelumnya kita sudah berdiri nih. Nah itu dia berdiri, apalagi kalau ahli fisika skip jarak 2 meter ya. Sudut elevasi lompat 30 derajat ya. Gaya kaki kanan 20 Newton, kaki kiri 30 Newton ya. Setelah dihitung-hitung, dipikir-pikir, kesimpulan mungkin nggak lewat. Begitu kita bilang mungkin nggak lewat, kita loncat, kita paksa dan tidak lewat. Kenapa tidak lewat? Karena kita sejak awal merencanakan tidak lewat. Oke. Yang pertama, yang hari pertama itu kita tidak sempat buat rencana lewat. Hari kedua kita sudah merencanakan. Kesimpulan dari rencana kita mungkin nggak lewat. Otak kita tidak berbicara dengan kalimat mungkin, dia berbicara dengan kalimat pasti. Kalau kita bicara mungkin nggak lewat, dihapus mungkinnya, diterima nggak lewat.
Dikasih ke tangan, nggak lewat. Kaki, nggak lewat. Seluruh tubuh bersiap-siap untuk tidak lewat. Apa yang kita lakukan? Merencanakan tidak lewat. Oke? Itu fisika yang bicara. Makanya, you are what you think. Apa yang kalian pikirkan akan kejadian. Itu sebabnya disuruh berenergi positif, berpikiran positif, termasuk berhusnuzon kepada Allah. Jangan bersuuzon kepada Allah. Dikasih sedikit cobaan-cobaan pun jangan husnuzon sama Allah. Aduh, banyak kali cerita yang saya ceritakan, tapi nggak cukup. Bukan kalian aja, saya juga mikir ini. Pulang rumah jam berapa nih ya? Banyak sekali. Karena berhusnuzon kepada Allah itu membuat hati kita luar biasa tenang. Itulah yang dimaksud oleh Allah dengan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang membuat hati tenang itu cuma mengingat Allah. Hati mengingat Allah apa? Kita selalu ingat Allah kasih selalu yang terbaik. Gak mungkin yang terbaik. Bahkan kita mau pergi ke sekolah pun tersandung batu, berdarah kaki, itu yang terbaik. Jangan pernah kecewa dengan Allah. Ya. Dalam kamus orang Islam tidak ada kalimat takut, tidak ada kalimat sedih. Kata Allah di ayat yang tadi diberhenti tadi. Saya sebenarnya ingin dia baca tadi 2 ayat tadi, udah menutup tuh tadi. 2 ayat lagi, betul kan? 2 ayat lagi tutup bab itu. Tapi dia berhenti di situ, mungkin habis waktu ya. Dalam merah tadi. Ya. Apa tadi ayat berikutnya yang harus dia baca tadi? Ya. Qulna habibu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim. Coba lihat, siapa yang mengikuti hudanya Allah dijamin la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Gak akan pernah ada rasa kecewa, gak ada rasa takut, gak ada galau, gak ada sedih, gak ada apa. Selalu bahagia, always smile. Orang yang sedih, imannya terganggu. Orang yang sedang kecewa, imannya terganggu. Orang yang sedang susah, imannya terganggu. Orang yang selalu imannya kuat, apa yang dia dapatkan, dia akan syukuri. Sejelek-jelek yang dia dapatkan, apa kata dia? Inna lillahi tidak asobathu musibah. Ya kan? Setiap musibah datang itu yang dia bilang. Sehingga enak sekali hidup. Ya. Jadi itu manajemen stres. Habis waktunya, saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa sambung lagi. Ini sudah hasilnya ya. Oke, saya serahkan kembali ke moderator. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, katanya sesi pertanyaan. Silakan. Yang mau tanya? Baiklah, terima kasih kepada Ustadz untuk setiap pencerahannya. Baik, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami hendak akan membuka 2 pertanyaan terbaik dari santriwan dan santriwati. Pada para penanya dipersilakan. Mungkin ada yang masih kurang. Oke, dari santriwati mungkin ada yang ingin bertanya dulu. Oke, nggak ada? Oke, jika tidak ada berarti kami yang bertanya ya. Satu pertanyaan aja ya. Apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Ayo.
Oke, terima kasih kepada yang telah menjawab. Murah ya? Murah. Oke. Ustaz, mungkin ada pertanyaan selanjutnya? Oke, pertanyaannya sederhana saja. Ya, sederhana saja. Allah bercerita tentang pemimpin di banyak ayat dalam Al-Quran. Coba sebutkan satu ayat saja. Baca, harus bisa dibaca. Ada yang bisa menjawab? Dari santriwan? Santriwan belum ada yang mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh ayat seorang pemimpin adalah sebagaimana ayat yang dibaca oleh akhi kita tadi, akhi Arina. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Surat apa? Ayat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Al-Baqarah kalau nggak salah. Surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat Al-Baqarah surat 30. Surat Al-Baqarah ayat 30. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada yang bertanya, yang menjawab. Jadi di sini kita langsung saja ada pembagian door prize. Kepada yang telah menjawab dan yang telah bertanya, kami persilahkan untuk maju ke atas, untuk naik ke atas pentas. Oke, silakan maju. Tadi ada siapa? Asma, Ruma, Rizali. Oke, silakan maju.
bagi kesepakatan ya.